Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, pada sehat dan pada semangat semua. Coba ibu mau nanya dulu, siapa yang udah sarapan? Acungkan tangannya. Hebat, ada yang udah sarapan, ada juga yang belum. Kelupaan kali ya. Tapi ibu mau mengingatkan nih, jangan lupa untuk kita semua sarapan dulu sebelum belajar ya. Supaya kita bisa belajar dengan konsentrasi. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelumnya, ibu ada pantun dulu nih. Pada penasaran gak sama pantunnya? Nih, pantunnya. Belajar dengan guru seni, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum pembelajaran dimulai, mari bersama-sama ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ada yang tidak hadir? Tidak ada ya, hadir semua. Hebat anak-anak ibu. Jangan lupa kalian mengisi absen di Google Form yang sudah ibu berikan di grup WhatsApp. Masih pada lemes-lemes nih, belum pada bersemangat. Coba kita tepuk semangat dulu ya. Masih ingat kan tepuknya? Masih? Ayo, langsung ya kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Udah semangat? Udah ya, udah semangat. Harus semangat dong kalau mau belajar. Ibu mau nanya dulu nih, masih ada yang ingat gak pembelajaran kemarin kita belajar tentang apa? Iya, pertemuan kemarin kita belajar tentang pelestarian hewan. Di pertemuan kali ini kita lanjut nih materinya. Kita bahas masih tema 3, tapi sekarang subtema 3 pembelajaran 1 tentang ayo cintai lingkungan. Coba ibu mau nanya ya, ada yang tahu contoh kebiasaan baik kita terhadap lingkungan itu seperti apa anak-anak? Ada yang mau jawab? Ya, boleh Siti. Benar sekali kata Siti ya. Jadi salah satu contohnya itu bisa dengan membuang sampah pada tempatnya. Kita kalau membuang sampah nggak boleh sembarangan ya anak-anak. Karena kalau kita buang sampah sembarangan itu, kita bisa merusak lingkungan. Bisa menyebabkan lingkungan menjadi banjir. Udah pinter ya. Berarti mulai hari ini, mulai besok dan seterusnya nggak boleh buang sampah sembarangan ya. Baik anak-anak, coba sekarang dibuka buku temanya ya. Buka halaman 101. Di situ ada teks yang berjudul Pergi ke Pasar. Sudah ketemu anak-anak? Sudah ya? Coba ibu minta satu orang, Nana, untuk membantu ibu membacakannya ya. Baik, terima kasih Nana. Sudah ya, kalian sudah baca semua teksnya. Jadi, tokoh yang ada di teks Pergi ke Pasar itu ada siapa aja anak-anak? Iya, coba Dina, ada siapa aja? Iya, bener. Ada Udin, ada Lani, dan juga ada Beni. Coba Nana, perhatikan dulu ya. Perhatikan coba tesnya. Perhatikan, lihat di bukunya. Ya, jangan ribut sendiri dulu ya. Sekarang kalian lihat di bawah teksnya itu kan ada pertanyaan. Kita bahas bareng-bareng ya. Pertanyaan nomor 1 yaitu apa yang terjadi di lingkungan pasar? Apa yang terjadi di lingkungan pasar anak-anak? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang mau jawab? Ya, Randy. Iya, benar ya jawaban Randy. Jadi yang terjadi di pasar itu orang-orang pada membuang sampah sembarangan anak-anak. Jadi menimbulkan bau kalau kalian buang sampah sembarangan. Makanya kalian gak boleh ya buang sampah sembarangan. Maka yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya anak-anak. Dengan kita membuang sampah pada tempatnya, maka lingkungan kita tentu akan
bersih, nyaman, dan sehat. Kalau kita buang sampah sembarangan kan akan bau, kotor, dan menjadi sarang penyakit. Nah, selain itu yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan yaitu mengingatkan teman kita kalau mereka buang sampah sembarangan. Jadi kalau ada temennya nih yang buang sampah sembarangan, kita bisa ingetin untuk tidak boleh buang sampah sembarangan. Buang sampah harus di tempatnya. Kalau kita lihat sampah juga anak-anak, kita bisa ambil sampah itu, kita buang ke tempat sampah. Kita juga bisa ikut kegiatan bersih-bersih yang diadain di sekitar rumah kita anak-anak. Bisa juga mulai dari kegiatan bersih-bersih di rumah dulu nih, di rumah masing-masing. Kita bisa mulai dari hal yang terkecil dulu anak-anak, dari diri kita sendiri dulu. Nanti dari yang lingkup terkecil itu akan menyebar, terus menyebar menjadi lingkup yang besar. Biar makin semangat nih belajarnya, kita tepuk dulu yuk. Tepuknya ikutin ibu ya, tangannya kayak gini dulu. Udah semuanya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang. Digiling-giling, digulung-gulung, kita tertawa. Haha, sekali lagi. Haha, kurang keras. Haha. Mana, udah pada semangat kan? Kita lanjut ya pembelajarannya. Sekarang kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok nih. Satu kelompoknya 4 orang saja ya. Jadi kelompoknya itu ini aja. Yang depan ngadep ke belakang, jadi depan-depanan. Pas kan 4 orang. Seperti itu. Kayak gitu ya, ke belakang. Mengerti? Ya, sudah semua? Sudah semua. Tugasnya setiap kelompok membuat peta konsep contoh cara menjaga lingkungan. Kalian bisa mewarnai itu ya, pada bawa pensil warna kan ya, biar lebih menarik, biar lebih berwarna gitu peta konsepnya ya. Ibu kasih waktu selama 20 menit. Jika ada yang ditanyakan atau ada yang tidak dimengerti, bisa tanya ibu ya. Gak usah takut, nanti ibu bimbing. Gimana nih anak-anak? Ada kesulitan gak buatnya? Atau ada yang mau ditanyakan? Ya, Radit? Iya, bener Radit. Jadi tugasnya itu kalian membuat peta konsep. Bisa kalian warnain ya, biar lebih berwarna dan lebih menarik. Ya, seperti itu. Benar, Siti. Bagus sekali. Ya, Putra. Ya, salah satu contoh dari menjaga lingkungan itu bisa dengan mendaur ulang sampah yang sulit terurai, Putra. Dengan begitu, dengan kita mendaur ulang sampah-sampah yang sulit terurai, kita tuh bisa menjaga lingkungan dan mengurangi sampah yang ada di bumi. Kita bisa menjaga kelangsungan hidup kita. Iya, seperti itu Putra. Mengerti ya? Sudah semua kan ya? Coba ibu minta kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasil peta konsep yang telah dibuat. Iya, bagus ya peta konsepnya. Kelompok 1 diwarnain juga. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ada yang mau ditanyain buat kelompok 1? Nggak ada ya, udah pada ngerti. Coba sekarang kelompok 2 maju ke depan. Ayo coba maju ke depan kelompok 2 mempresentasikan hasil peta konsep yang telah dibuat. Nah, kelompok 2 juga bagus ya. Pada kreatif-kreatif, udah pada ngerti juga contoh-contoh dari cara kita untuk menjaga lingkungan itu seperti apa aja. Sudah semua ya, setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Bagus, tepuk tangan dulu buat kita semua. Bagus banget peta konsep yang kalian buat. Pada kreatif-kreatif banget, kalian juga pinter.
Nah, peta konsep yang telah kalian buat tadi bisa kalian pajang di dinding ya, sebagai pengingat kalian untuk terus menjaga lingkungan dan untuk menghargai karya kalian dan karya orang lain. Biar nggak pada bosen nih belajarnya, kita lihat video animasi ini dulu yuk. Gimana nih anak-anak, pesan apa yang bisa kita ambil dari cerita barusan? Ada yang mau jawab? Ya, Ica. Iya, benar sekali kata Ica. Coba ibu minta satu orang lagi memberikan pendapatnya yang cowok. Coba Randy. Iya, benar sekali kata Randy. Benar ya. Jadi tadi kan ceritanya itu ada satu anak yang diminta oleh ibunya membuang sampah, tetapi anak itu malah membuang sampahnya itu ke sungai. Dan itu dilakukan secara terus-menerus, dan setiap hari anak itu malah ketika disuruh buang sampah malah buang sampahnya ke sungai. Jadinya yang terjadi adalah banjir, rumahnya kebanjiran. Nah, oleh karena itu, kalau kita nggak mau banjir nih, kita nggak boleh buang sampah sembarangan anak-anak. Dan buang sampah itu menjadi kebiasaan kita, bisa menjadi kebiasaan kita anak-anak. Kalau kita terbiasa untuk selalu buang sampah di tempatnya, kita akan menjadi pribadi yang selalu membuang sampah pada tempatnya. Tetapi kalau kita selalu buang sampahnya itu sembarangan lah, di sungai lah, atau di mana aja tempat yang bukan di tempat sampah, maka kita akan menjadi pribadi yang seperti itu, selalu membuang sampah sembarangan anak-anak. Makanya sedari kalian kecil harus dibiasakan untuk membuang sampah di tempatnya dan selalu menjaga lingkungan agar tidak terjadi banjir, lingkungan juga bersih, nyaman, sehat, dan tidak menjadi sarang penyakit. Manfaatnya kalau lingkungan bersih itu kan banyak sekali ya anak-anak, untuk diri kita juga. Coba Naya perhatikan dulu ya. Perhatikan supaya mengerti. Semuanya juga perhatikan supaya mengerti apa yang kita pelajari pada hari ini ya. Baik anak-anak, kalian sudah bisa ya menjawab pertanyaan yang berdasarkan teks Ayo Pergi ke Pasar. Sudah memahami apa aja cara kita untuk menjaga lingkungan, sudah tadi menyimak video animasi dan juga membuat peta konsep dengan sangat baik, bagus sekali dan menarik. Kalian sangat-sangat hebat. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Berarti kalian sudah paham ya apa yang kita pelajarin hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu akan menanyakan kembali apa saja contoh kita dalam menjaga lingkungan anak-anak. Ada yang mau jawab? Ya, Syifa. Iya, benar. Dengan membuang sampah pada tempatnya. Siapa lagi yang mau? Iya, Naya. Iya, dengan melakukan kegiatan bersih-bersih. Siapa lagi yang mau? Ya, David. Iya, benar. Dengan mendaur ulang sampah yang sulit terurai. Siapa lagi yang mau? Ya, Siti. Iya, dengan mengingatkan teman kita yang suka membuang sampah sembarangan untuk tidak boleh buang sampah sembarangan, buang sampah harus di tempatnya. Bagus sekali, berarti kalian sudah benar-benar paham ya apa yang kita pelajarin hari ini. Jadi anak-anak, cara untuk menjaga lingkungan itu sebenarnya banyak sekali anak-anak, dan kita bisa mulai itu dari hal yang kecil dan dimulai dari diri kita sendiri. Salah satunya dengan membuang sampah. Membuang sampah itu harus pada tempatnya, dan membuang sampah itu membentuk pribadi diri kita anak-anak. Kalau kita terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya, itu akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang
suka membuang sampah pada tempatnya, otomatis kita juga bisa menjadi pribadi yang bersih, sehat. Seperti itu ya. Dan kalau kita terbiasa untuk membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya, itu akan membentuk pribadi diri kita menjadi pribadi yang suka membuang sampah tidak pada tempatnya. Salah satu contoh lainnya, kita bisa mengingatkan teman kita jika ada yang membuang sampah tidak pada tempatnya, anak-anak. Kita bisa memberitahunya bahwa tidak boleh membuang sampah pada bukan tempatnya. Jadi kalau membuang sampah itu harus di tempatnya. Kalau kita melihat sampah juga nih anak-anak berserakan, kita bisa membuang sampah itu pada tempatnya. Kita bisa melakukan bersih-bersih dan banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Nah, pesan ibu di rumah, kalian harus mengulang kembali pembelajaran yang telah kita pelajarin hari ini ya, supaya kalian tidak lupa anak-anak. Karena dengan mengulang pembelajaran itu adalah salah satu disiplin kalian untuk memotivasi kalian menggapai cita-cita kalian. Mungkin nanti ada yang mau jadi guru, dokter, perawat, polisi, dan lain sebagainya. Ibu doakan semoga kalian bisa menggapai cita-cita kalian dan bisa menjadi orang yang sukses. Amin. Baik anak-anak, sekarang coba rapikan dulu bukunya. Sudah? Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang telah kita pelajarin hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi besok. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa bertemu di sekolah dalam keadaan sehat dan semangat. Ibu ada pantun lagi nih. Di tepi kolam batu terjatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.